Halo Sobat Ecotourism Bali, perkenalkan saya Francisco Situmorang. Hari ini kita sudah berada di Desa Bondalem, tepatnya di Pantai Bondalem, dan saya sudah berkesempatan ditemani oleh dua eco warrior kita yang sangat luar biasa dan hebat pada sesi kali ini. Pada episode kali ini, sudah ada yang pertama ada Bli Kadek Fendi dari Indonesia Core Reef Warrior sebagai foundernya, dan juga Bapak Nyoman Sugiarto sebagai Dive Manager di Bondalem Eco Dive. Halo, selamat siang Bli dan Bapak, apa kabar? Ya, kabar baik. Terima kasih sudah menerima kami di sini dan berkesempatan menjadi Eco Warrior kami pada sesi kali ini. Ini cukup menarik karena baru kali ini ada dua Eco Warrior sekaligus, karena memang Bondalem dan Indonesia Reef Warrior sungguh luar biasa kontribusinya dalam merestorasi alam. Tepuk tangan dulu dong buat Bli dan Bapaknya sekalian. Oke. Saya ingin masing-masing pembicara atau Eco Warrior kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Pak Nyoman Sugiarto mungkin dulu. Baik, nama saya Nyoman Sugiarto. Saya asli Desa Bondalem, lahiran 50 tahun yang lalu. Dan saya sebagai pelaku konservasi terumbu karang dan juga penyelam di Desa Bondalem. Terima kasih Pak Nyoman Sugiarto. Mungkin dari Fendi. Baik, terima kasih Mas Frans. Nama saya Kadek Fendi Wirawan. Saya dari Indonesia Reef Warrior Foundation, selaku founder dari Indonesia Reef Warrior Foundation. Terima kasih Pak Sugiarto dan Bli Fendi. Pertanyaan pertama mungkin dengan Bli Fendi. Kenapa Indonesia Reef Warrior ini terbentuk? Apa motivasi di belakangnya? Dan apa sih masalah yang ingin dihadapi oleh organisasi dari Bli Fendi? Oke, terima kasih Mas Frans. Indonesia Reef Warrior Foundation ini background-nya itu adalah local initiative dan local movement, melihat fenomena atau kejadian-kejadian tentang perubahan bukan ke arah yang baik, tapi perubahan ke arah yang tidak baik dari kualitas sumber daya pesisir kita, terutama dari kualitas ekosistem terumbu karang kita yang ada di Indonesia, atau khususnya kami sekarang berada di Bali. Kami melakukan mapping bahwa kualitas terumbu karang kita mengalami penurunan. Atas witnessing itu, atas bukti-bukti itu, kami melakukan pergerakan movement dengan teman-teman yang satu visi satu misi, sehingga tujuan kami ke depan terumbu karang ini bisa pulih kembali dan bisa sehat, memberikan layanan ekosistem dan fungsi ekosistem yang lebih baik, sama seperti keadaan terumbu karang sebelumnya, seperti itu. Baik, menarik sekali ya Bli Fendi. Tapi saya ada pertanyaan, tapi saya keep dulu. Boleh Pak Nyoman Sugiarto? Ya, baik. Kalau saya kenapa bergiat di konservasi ini terumbu karang khususnya karena melihat beberapa karang yang memang sudah nggak ada gitu, sudah hilang, dan kami runut dengan cerita-cerita orang tua yang dulu menggali karang, mengambil karang untuk limestone, untuk membangun rumah itu, sehingga kalau dihubungkan cerita-cerita itu, kita punya pemikiran bahwasanya kita berkewajiban untuk mengembalikan itu semua, ya, membantu alam sedikit lah gitu untuk bisa kembali lagi, karang kembali pulih, karena begitu pentingnya karang tersebut untuk kehidupan kita secara keseluruhan, bukan hanya kepada nelayan, tentunya juga kepada masyarakat yang tidak pernah ke laut pun sangat berguna juga gitu. Terima kasih Pak Nyoman. Nah, ini pertanyaan titik inti saya tadi di situ. Karena koral sangat penting. Apa pentingnya koral gitu? Karena saya kan mungkin bukan dari kawasan pesisir. Kenapa sih koral itu penting? Kenapa harus kita restorasi? Mungkin boleh dikasih tahu sampel spesifiknya gitu ya, yang mungkin berkaitan dengan kehidupan teman-teman juga Eco Warrior yang lainnya atau penonton kita. Oke, saya? Ya, silakan. Oke, baik Frans, terima kasih. Dari segi sains, coral reef ini
mempunyai 3 poin penting, yaitu coral reef sebagai ecosystem structure, coral reef sebagai ecosystem function, dan coral reef sebagai ecosystem services. Pertanyaan Frans itu ke poin yang ketiga, yaitu ecosystem services dari coral reef. Kenapa coral reef ini penting gitu? Layanan yang diberikan oleh coral reef ini layanan berupa fisik, budaya, dan juga layanan tourism. Layanan fisik itu coral reef sebagai penghalang gelombang ketika ada gelombang. Kenapa hari ini pantai kita mengalami abrasi? Karena ekosistem terumbu karang kita mengalami kerusakan, sehingga pasir-pasir ini terabrasi oleh gelombang. Nah, layanan budaya bisa kita nikmati seperti kita di sini di Bali, cultural kita sangat erat dengan budaya. Ada budaya Melasti yang identik dengan agama Hindu di Bali yang kita miliki, ataupun dia melakukan pembersihan seperti itu karena airnya bersih ya, karena itu diabsorb oleh coral reef, kualitas air bersih itu. Yang ketiga adalah layanan pariwisata. Bali sangat tergantung pada layanan pariwisata. Salah satunya yaitu layanan yang diberikan oleh terumbu karang ini, coral reef ini. Per tahun mungkin lebih dari $1 miliar dihasilkan dari coral reef ini untuk pendapatan pariwisatanya. Seperti itu pentingnya. 3 poin penting kenapa coral reef ini harus kita konservasi, harus kita jaga, ataupun harus kita restorasi begitu. Siap, terima kasih Bli. Ada 3 poin penting, pentingnya kita restorasi terumbu karang dari aspek sosial, dari aspek ekonomi, lingkungan, dan juga budaya sendiri. Bagaimana dengan Pak Nyoman Sugiarto? Ya, kalau saya sih lebih ke ini ya, lebih ke sentuhan langsungnya ke kita, seperti tadi sudah disampaikan sama Pak Perlinya. Ya kita bisa lihat juga garis pantainya, dan sekarang pemerintah harus mengeluarkan biaya yang sangat besar menaruh tembok gitu loh, penghalang. Nah itu kalau karang tidak pergi, tidak hilang, pasti akan tidak perlu mengeluarkan sebegitu banyak uang jadinya pemerintah kita. Nah itu terus 30% kehidupan hewan laut itu ada di terumbu karang. Jadinya dari memijah, bertelur, memijah terus membesar, dan sudah membesar kita tangkap sebagai asupan protein yang sangat penting untuk kita. Dan itu saya pikir walaupun kita nggak di pantai atau hidup nggak di dekat laut, di pegunungan pun masih sangat memerlukan protein dari laut itu. Nah itu yang menjadi cerita penggerak gitu loh dari pemikiran kami. Begitu ada NGO yang masuk, itu dia menerangkan, menyadarkan kami sehingga kami jadi lebih tahu. Jadinya kita sangat penting nih terumbu karang untuk kehidupan kita gitu. Oke, kembali ke Pak Nyoman. Tadi pertanyaan saya juga menyambung. Boleh diceritakan nggak Pak bagaimana perbedaan dari dulu di zaman mungkin kakek neneknya Pak Nyoman, bagaimana praktik yang merusak lingkungan, apa dampaknya sekarang yang dirasakan oleh generasi sekarang, dan kenapa pada akhirnya Desa Bondalem fokus untuk merestorasi terumbu karang itu sendiri? Ya, terima kasih. Mungkin ceritanya akan jadi lebih panjang ya dari nenek saya. Jadi begini, kita dengar cerita orang tua kan. Dulu ceritanya di sini memancing cuma pakai galah bambu saja udah dapat ikan, nggak usah jauh-jauh. Terus bahkan dulu pernah ada nelayan sampai kalau cari ikan terbang itu gampang sekali gitu dulu. Nah sekarang kan enggak nih. Sekarang udah harus lebih jauh lagi gitu loh mencari ikannya. Nah itu juga. Terus ada orang cerita, nih dari sini ke berapa ratus meter itu masih daratan loh dulu gitu. Itu bahkan ada yang sertifikatnya udah berkurang jauh. Sertifikatnya ukurannya masih, tapi tanahnya udah hilang setengah gitu loh. Dia udah jadi laut, ini sebelah ini dah ini contohnya. Nah itu ya hal-hal yang seperti itu kalau kita hubung-hubungkan dengan cerita, terus dengan keilmuan yang sekarang ada kan kita ini kita salah nih gitu. Itu yang menjadi ini. Terus cerita-cerita itu dari sebagian orang mungkin nggak peduli gitu. Tapi sebagian orang juga, kami dari grup kami itu ini jadinya oke, kalau kita mau ini bersama-sama juga pemerintah desa juga sangat ini mendukung kami dengan pembiayaan.
Terus juga pemerintah kabupaten dulu sangat getol juga turun ke bawah beberapa staf dari kelautannya. Cuma karena sekarang sudah nggak ini lagi kan, nggak ada kelautan lagi di kabupaten, jadi kami harus ke provinsi. Nah itu yang menjadi sebagai semangat gitu loh, penambah pemompa semangat kami, sehingga ya sampai sekarang kalau kita ini pasti ingat dengan cerita yang dulu gitu loh. Bagaimana sih kalau bisa mendekati yang dulu aja gitu loh kan. Ya, nah itu yang menjadi ini, kami menjaga semangat kami tetap melakukan ini bersama teman-teman di kelompok. Menarik sekali Pak Nyoman. Berarti berasa banget ya, ternyata movement ini pun dilakukan dari kesadaran oleh masyarakat lokal itu sendiri, dan juga ternyata cukup didukung penuh ya sama oleh pemerintah daerah. Dari awalnya pemerintah daerah sekarang menjadi pemerintah provinsi. Nah, ada satu poin dari perkataan Pak Nyoman tadi yang mengatakan bahwa dulu tanahnya itu sertifikatnya sampai di sana, tapi sekarang udah jadi. Saya kepikiran apakah ini ada hubungannya dengan perubahan iklim nih, Beli Fendi, karena beliau juga adalah seorang researcher. Bisa dielaborasi sedikit nggak, Beli Fendi, pandangannya? Oke, kajian tentang rising up atau sea level rise itu karena kita banyak baca di jurnal-jurnal research tentang mencairnya es menjauh di sana begitu, dan terpengaruh ke sini, itu apakah climate change atau global warming yang mempengaruhi itu. Jelas menurut kami yakin bahwa climate change ataupun global warming itu eksis ya, itu memang terjadi begitu. Apakah sea level rise itu mengakibatkan dari berkurangnya, seperti Pak Nyoman sampaikan tadi, lahan-lahan masyarakat yang beririsan dengan coastal area atau area pesisir begitu. Nah, ada dua hal yang menjadi poin di sini adalah sea level rise dan land subsidence. Land subsidence itu adalah penurunan massa muka daratan karena pembangunan kita hari ini sudah mengarah ke pesisir. Ada dua poin sebenarnya yang harus kita underline di sana, land subsidence dan sea level rise. Land subsidence itu disebabkan oleh faktor antropogenik. Ya, kita sendiri manusia yang sekarang arah pembangunan kita ini sudah ke ke pesisir, sehingga tekanan pembangunan terhadap tekstur tanah ini mengalami tekanan yang tinggi, sehingga tanah kita ini atau area-area pasir ini, coastal area ini mengalami proses land subsidence namanya. Ketika terjadinya proses land subsidence, terus disupport oleh proses dari sea level rise atau kenaikan massa air laut, sehingga dan rusaknya ekosistem terumbu karang, itu kombinasi yang sangat Lengkap komplit gitu, sehingga terjadilah fenomena berkurangnya ukuran tanah dari masyarakat pesisir gitu. Nah, hal tersebut yang mengakibatkan di sertifikat ukurannya berapa meter persegi, tapi di lapangan ukurannya kurang dari ukuran tersebut begitu, Mas Pran. Berarti saya menyimpulkan ya Mas, berarti tadi tidak bisa dikatakan bahwa dua faktor ini sebenarnya akibat manusia ya. Iya. Bangunan darat karena manusia, bahan iklim pun karena kita yang terlalu eksploitatif terhadap bumi. Ya, nah sering melanjutkan itu Mas Fran, proses kan selalu ekosistem itu pergerakannya selalu akan dia ke titik netral ya. Kalau alam yang melakukan destruksi terhadap dirinya sendiri, proses pemulihannya pun akan alami, dan itu proses pemulihan timingnya itu akan dibandingkan kerusakan yang diciptakan oleh manusia, pemulihannya itu lebih cepat gitu. Bayangkan ini memang rusak secara natural, itu terumbu karang itu dirusak oleh mereka sendiri, oleh gelombang, terjadinya stressor event seperti rainy season. Itu musim hujan itu adalah stressor event bagi ekosistem komunitas terumbu karang ini. Tapi pemulihannya itu, restorasinya itu, resiliennya itu cepat pemulihannya. Tapi kalau disebabkan oleh antropogenik atau aktivitas manusia itu lebih lambat proses pemulihannya begitu.
Terima kasih banyak Bu Effendi. Nah, kembali lagi ke Desa Bondalem. Pak Nyoman Sugierto, kapan sih inisiasi ini, kepedulian ini mulai dilakukan, dan ada nggak satu titik poin yang membuat kita harus benar-benar berubah, kita harus benar-benar peduli terhadap lingkungan, dan apakah after utamanya pada saat itu ada Pak Nyoman atau ada tokoh lainnya, Pak? Boleh? Iya, awalnya kami mulai pada tahun 2006-2007 ya, dari Ripca Indonesia pada saat itu datang, terus bertemu, ada rapat-rapat sedikit di kantor desa. Terus 2007 kami mulai melakukan pelatihan, dilatih gitu. Kami dilatih untuk monitoring, untuk diving, semua diajarkan. Dan pada saat itu bukan hanya saya, itu ada sekitar 11 orang dari nelayan, juga dari teman-teman, ada juga dari staf kantor yang ikut ini bergerak, dan tentunya atas dukungan Bapak Kepala Desa pada saat itu, Bapak Ngurah Sadu. Beliau sangat sangat mendukung lah gitu, dari semua pendanaan gitu. Setiap ada ini pasti dibuatkan budgetnya lah untuk itu. Jadi kalau gitu kami kan nggak bisa, karena kita seperti kita ketahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di laut ini kegiatan yang tidak memberikan faedah secara ekonomi pada saat itu, teman-teman yang bekerja, dan dibantu dengan LSM yang bergerak juga di bidang kelautan. Nah itu 2008 pada 22 April bertepatan dengan Hari Bumi, pada saat itu kami diresmikan oleh Bapak Bupati sebagai daerah DPL Desa Bondalem, daerah perlindungan laut Desa Bondalem. Itu jadinya dari semenjak itu kami terus dilatih di peningkatan kapasitas sebagai penyelam, terus sebagai trainer gitu. Jadinya kami pada ya, untuk saya sendiri sudah merasa di puncak pelatihan lah gitu, karena 2018 kami diikutsertakan dalam pelatihan instruktur penyelaman ya, di SSI gitu. Itu yang harus saya bayar sekarang kan, karena saya sudah sudah pastikan bahwa saya tidak akan kemana-mana mencari kerja keluar Desa Bondalem, tidak. Kami pertanggungjawabkan apa yang telah diberikan kepada kami, dan tentunya kami berharap sisa hidup saya ini akan saya pergunakan untuk lingkungan. Waduh, saya sangat tersentuh mendengarnya bagaimana the real eco warrior menurut saya, karena beliau sudah hampir 2 dekade di desa ini dan berkontribusi untuk desa ini, dan saya juga sangat mengapresiasi kepemimpinan desa yang sampai sekarang kalau tidak salah program ini masih masuk dalam anggaran desa juga ya. Setiap tahun, karena di dana desa kan nomenklaturnya jelas ada, boleh gitu loh dipergunakan. Dan satu hal lagi, desa kami juga membiayai satu ekstra kurikuler pilihan dan dengan nama Marine Class. Jadi kami masuk ke SMA 2 Tejakula yang ada di Desa Bondalem. Kami menerangkan, terus itu ada yang tertarik, minta izin ke orang tuanya karena dia masih di bawah 18 tahun kan. Karena kami main banyak di daerah-daerah berisiko di air, dan beberapa orang sampai sekarang sih sudah ada sekitar 11 orang yang sampai ke rescue tingkatannya. Dan sekarang murid baru ajaran tahun baru ini kami dapat 14 orang yang tertarik, dan 8 orang sudah disertifikasi ke open water. Itu semua pembiayaan dari desa. Keren sekali. Oke, saya berpindah ke Bli Kadek Pendi. Boleh diceritakan nggak Bli, apa sih hubungannya Indonesia Reef Warrior ini dengan Desa Bondalem? Dan pasti sudah beberapa tahun bekerja sama dengan Desa Bondalem. Bagaimana sih Bli selaku ketua yayasan sekaligus researchers melihat perkembangan restorasi terumbu karang di desa ini? Oke, baik Mas Fran. Sebelumnya historisnya, sejarahnya kami di Desa Bondalem dengan Pak Nyoman dan teman-teman. Saya sebut ini Pak Nyoman dan teman-teman ini adalah local hero. Hero-heronya yang ada di masing-masing desa ya, karena kita tahu Bali Utara ini adalah kawasan pesisir. Semua desa yang ada di Bali Utara itu pasti memiliki pantai dan dipastikan memiliki ekosistem terumbu karang. Nah,
kenal dengan Pak Nyoman, dengan teman-teman yang lain di Desa Bondalem. Kami berdiskusi tentang bagaimana menjaga laut ini untuk hari ini dan masa depan begitu. Setelah itu kita ada program ICRG ya, Indonesia Coral Reef Garden. Tentang itu program, yaitu program pemulihan ekonomi nasional PEN dia Mas Fran, tapi berdampak lingkungan gitu, mempunyai efek terhadap lingkungan, yaitu spesifiknya terhadap coral reef gitu. Nah, atas kerjasama kita itu berkolaborasi, berdiskusi, dan kita mempunyai tujuan dan visi yang sama tentang bagaimana menjaga terumbu karang ini. Akhirnya kita selalu berdampingan. Sampai hari ini kami duduk berdua dengan teman-teman. Ini kan kami mewakili teman-teman ya. Di belakang ini banyak orang yang berkata, saya, Pak Nyoman, kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini adalah pergerakan bersama karena begitu luasnya terumbu karang. Nah, bagaimana Bondalem ke depan? Poin dari program restorasi atau rehabilitasi terumbu karang, seperti Pak Nyoman tadi sampaikan, Pak Nyoman menyiapkan generasi muda ke depan sebagai penerus tongkat estafet ini begitu. Karena menurut kami managing coral reef is managing the people, dan kalau kami merasa tidak bisa memanage orang-orang ini, masyarakat ini, kami juga tidak akan bisa melakukan responsible management terhadap ekosistem terumbu karang. Ke depan saya yakin 100%, tapi pertama kita sehat dulu ya. Pak Yowan sehat, teman-teman sehat. Saya percaya gitu dengan movement ini, pergerakan, dan kami bertemu dengan Mas Fran, teman-teman dari ekoturism Bali gitu, kami yakin ke depan ekosistem ini akan lebih baik lagi gitu. Akan ada proses penurunan, itu normal. Menjaga mereka tetap dalam kualitas yang standar itu sudah bagus sekali. Apalagi kita bisa melakukan peningkatan. Yakin dengan Pak Nyoman ada di sini, teman-teman, kita punya ide dan visi yang sama untuk menjaga laut ini sebagai sesuatu di masa depan. Saya yakin terumbu karang di sini akan sehat dan memberikan layanan ekosistem yang baik terhadap masyarakat pesisir ataupun masyarakat di Desa Bondalem. Asungdara, menarik sekali ini Tendi, karena saya sangat setuju dengan poinnya managing coral reef is managing the people. Iya, karena kalau kita sudah berhasil sekarang melestarikan tapi tidak ada yang meregenerasi, tetap aja akan kembali ke kasus sebelumnya gitu. Nah, ini yang menarik juga pertanyaan saya kepada Pak Nyoman. Biasanya nih Pak, anak muda itu terkenal, aduh saya setelah lulus sekolah saya mau kerja di kota, di Denpasar, gengsi-gengsian, kerja di hotel mewah, pulang atau di kapal pesiar, dapat baliknya bisa beli mobil, bangun rumah. Nah, itu gimana Pak? Respon generasi muda terhadap pelestarian lingkungan, khususnya koral di Desa Bondalem, dan apakah praktik urbanisasi itu masih tinggi di sini Pak? Ya, kalau respon saya kira udah belasan tahun lah kami bergerak, mulai ada respon. Bahkan seperti yang disampaikan tadi, orang pesiar gitu, yang kerja pesiar, akhirnya pulang dia pingin belajar menyelam gitu. Nggak apa-apa, ayo kita ini. Karena saya juga nggak mengekang anak-anak yang saya udah ajarkan itu. Bahkan ada yang sudah rescue, saya malah suruh udah keluar kamu, biar tahu gimana dunia luar, kan begitu. Kalau yang ada juga yang masih nyangkut, ya kita bawa, kita ajak dia bersama-sama, karena bagaimanapun juga mereka harus tahu kehidupan di tempat lain kan sebelum masuk ke desanya lagi, dan tentunya dia akan membawa sesuatu yang lebih baik, harapan kita. Nah, kalau urban kita masih tetap tinggi, karena memang di konservasi yang kita lakukan belum bisa menjanjikan untuk semua orang sih sebenarnya. Cuman kita langkahnya kan harus tetap dilakukan, karena kita belum ini juga. Tapi yang penting sekarang ada konservasi sudah jalan bagi saya,
Dan adik-adik yang saya latih itu silakan mau bekerja di mana aja. Ada yang kerja pesiar, ada yang keluar kerja di darat, ada yang malah teman kami ada yang tinggal di Spanyol sekarang. Tapi dengan harapan dia, nanti saya mau pulang, saya mau beli kamera yang bagus lah untuk di mana gitu. Jadi ada tujuannya juga dia sedikit untuk ke ke kegiatan kita, dan komennya juga dia dari sana juga komennya tetap bagus. Nah itu yang menjaga semangat kita, yang kita tetap harapkan lah. Di luar memang secara finansial gitu umpamanya, tapi komen-komen yang positif itu juga sangat membantu kami. Berarti tujuan dari konservasi ini bukan cuma memaksakan harus konservasi, tapi mengedukasi agar semua generasi muda dimanapun mereka berada tetap peduli lingkungan, Iya, dan tetap betul. berkontribusi Betul sekali. dengan cara apapun mereka dan bertanggung jawab terhadap alam. Iya. Oke, kembali juga ke Bli Fendi. Bli, menurut Bli, boleh diceritakan sedikit mengenai inisiasi Indonesia Coral Reef Garden ya, dan kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi inisiasi ini dan juga Yayasan Bli di Indonesia Reef Warrior? Tentu ini banyak tantangan ya, tapi syukurnya kita hadapi tantangan ini gitu, karena kita punya tujuan untuk kelestarian, sustainability ekosistem terumbu karang ini begitu. Kalau secara lingkungan pasti tantangannya itu kita harus disiplin dengan alam, yaitu laut ini gitu. Kadang cuaca yang tidak menentu dalam program-program konservasi, restorasi terumbu karang begitu. Gelombang yang tinggi, arus yang kencang di bawah saat kami melakukan restorasi terumbu karang. Nah, tantangan di bidang sosial tentu pendekatan bagaimana kita melakukan approach ya, pendekatan yang dipakai terhadap masyarakat. Karena laut ini adalah seperti Mas Frans tahu, laut ini adalah public property. Tidak setiap orang bisa mengklaim, walaupun itu untuk tujuan yang baik, untuk memperbaiki. Kami mau memperbaiki begitu. Tidak semudah itu gitu. Karena ini adalah public property, ada banyak kegiatan yang terjadi di laut ini gitu. Ini open access. Ada nelayan yang melakukan kegiatan, ada kegiatan seperti budaya agama yang melakukan kegiatan. Makanya tantangan sosial kita itu, kita melakukan pendekatan yang lebih humanis terhadap masyarakat tentunya. Kadang karena mereka kan belum tidak full mereka teredukasi bahwa ya gini-gini aja laut juga seperti ini gitu. Saya mancing dari tahun lalu sampai hari ini ikannya masih ada gitu. Saya tetap makan ikan gitu. Mereka tidak pernah melihat secara nyata atau visual ini kualitas ekosistem ini mengalami penurunan atau kerusakan. Tantangannya itu ya, bagaimana kita berdialog, berdiskusi dengan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi tantangan yang terbesar itu adalah mental sebetulnya. Mental kita, karena banyak sekarang lokal menggunakan laut ini bukan sebagai halaman depan, tapi laut digunakan sebagai halaman belakang. Poinnya di mana? Jika halaman belakang itu, laut itu dijadikan tempat sampah. Itu isu tinggi sekarang bagi kita. Coral Reef itu sekarang tantangannya adalah dia dicemari oleh sampah-sampah. Kalau kita merasa laut ini sebagai halaman depan rumah kita, tentu itu yang akan kita jaga. Ya, kita bersihkan karena harus kita show itu. Tapi hari ini masih dengan mentaliti kita bahwa laut itu adalah halaman belakang, tapi kalau bagi orang asing laut itu adalah halaman depan. Dipakai view bagi lokal, laut itu sebagai halaman belakang. Ini yang harus perspektif ini yang pelan-pelan. Ini take time, tapi yakin kami suatu saat akan ada perubahan dan ke arah yang lebih baik tentunya Mas Fran ya itu. Itu tantangannya ya, diskusi-diskusi ya, diri kita sendiri juga untuk mengimplementasikan itu. Berarti dari pembicaranya kita, dari apa yang katakan Bli Kadek Fendi, bukan restorasi alam yang lebih susah. Iya, mesti sih. Bahkan ya itu restorasi alam kita melakukan ini, mereka kan beradaptasi sendiri, betul, memperbaiki dirinya, tapi manusia ini kembali merusak. Jadi
aduh teman-teman ekoturism Bali ini menjadi pertimbangan bagi kita merubahnya ternyata dari diri kita sendiri juga. Bagaimana dengan Pak Nyoman? Apa tantangannya? Apakah setuju dengan Blue Penny atau ada perspektif lainnya? Kalau menurut saya sih sangat setuju ya apa yang disampaikan Pak Pendi tadi. Memang itulah yang ada di bawah. Kita walaupun mau buat baik itu. Nah ini cerita untuk saya itu. Dulu saya sebagai pecalang sejarah pertama. Jadinya begitu mau larang orang ngambil pasir, ngambil batu itu di pantai itu, waduh bukan teman yang saya dapat, musuh dulu yang saya dapat gitu loh. Jadinya suara-suara yang aneh-aneh saya dengar gitu jadinya kan. Tapi karena keyakinan kita bahwasanya kita harus berbuat sedikit baik pada alam gitu, ya kita harus lawan itu gitu ya. Dalam artian lawan ya biarin aja, cuekin aja, yang penting kita tetap jalan gitu loh, bukan dilawan konfrontasi ya. Gitu. Dan sosialisasi juga berulang-ulang memang sudah dilakukan setiap kelompok nelayan itu kepala desa udah ini, cuman kan setiap generasi juga berubah juga pemikirannya, dan kita nggak bisa melakukan sosialisasi hanya 1 tahun 2 tahun udah berhenti gitu loh. Mungkin tahun depan lagi berganti orang dari nelayan kan gitu loh, ya udah tua udah lewat, dan tangan anak mudanya lagi jadi nelayan kan harus tetap dilakukan ininya. Nah itu sebenarnya tantangan yang terbesar, bagaimana menyadarkan orang, karena orang yang kita sadarkan ini orang yang memang sudah sadar gitu. Orang sadar, coba kalau orang pingsan mungkin lebih gampang kan. Gitu. Nah itu ini ya, kami temukan di masyarakat, yaitu mengajak orang untuk duduk bercerita bagaimana pentingnya ini, dan mereka juga nggak semua paham, sekali itu nggak paham, dia harus terus dilakukan, jadinya mereka juga jadi paham dan oh ya gitu. Jadinya ya mengurangi benturan lah, jangan sampai terjadi kita maksud mau buat baik tapi terjadi benturan. Nah itu yang kita yang saya pikir memang sangat-sangat susah adalah menjaga alam dan menjaga manusianya itu. Menjaga alamnya sih kalau kita biarin aja mungkin dia tumbuh sendiri gitu loh. Alam nggak perlu dijaga. Iya, dibiarin ya, manusianya yang perlu. Poin yang menarik banget ya Sobat Ekoturism Bali, karena dari Blue Penny dan Pak Nyoman poinnya terus saya sampai blank, panggil kayak banyak belajarnya bahwa niat baik belum tentu baik, karena saya suka banget dengan statement tadi bahwa alam itu adalah milik publik. Jadi sebenarnya untuk digunakan apapun sah-sah saja, Sah fair. sah, fair, ekonomi, nelayannya butuh uang. Tapi bagaimana kita mengedukasi dan menyadarkan bahwa oh misalnya kalau kita buat ini rusak, lama nih pulihnya, mau makan apa lagi besoknya gitu. Jadi ini yang membangun kesadaran ini yang sangat penting bagi kita. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana sih Blue Penny dan Pak Nyoman melihat Bali 5 tahun ke depannya, khususnya di Desa Bondalam dan di Desa Bondalam juga atau tempat lain yang Indonesia Coral Warrior, Reef Warrior projectnya, side projectnya mengelaborasi antara pariwisata, nilai ekonomi yang dibawanya, dan juga upaya-upaya pelestarian lingkungan. Bagaimana? Mungkin dari Blue Penny dulu. Oke, baik, terima kasih Mas Pra. Ini seperti gini ya, circle yang terkonek satu sama lain gitu. Satu circle lingkaran itu putus, komponen atau variabel di lingkaran yang lain juga akan mengalami kehilangan poin di sana. Bagaimana Bali 5 tahun ke depan? Nah, ini alam ini juga tergantung sama political will, sama good practices. Ya, ada banyak komponen yang harus bersinergi, berkolaborasi untuk menjaga Bali dan mencapai tujuan Bali 5 tahun ke depan yang lebih baik. Political will dari segi sisi pemerintah, sekarang pemerintah sudah banyak membuat regulasi yang baru seperti Segara Kerti, seperti itu sekarang yang mulai menjaga lebih fokus juga pada lingkungan begitu. Anak-anak sekarang yang lewat program dari Indonesia Reef Warrior, program di Desa Bondalam yang preserving generasi muda bagaimana lebih peduli
ataupun lebih sadar terhadap lingkungannya gitu. Bagaimana sekarang juga sosial media sekarang dunia itu sudah di tangan gitu. Banyak konten-konten inspiratif yang ada sekarang di sosial media yang sudah mencerdaskan gitu. Anak-anak muda sekarang semua bawa HP, bapak-bapak. Mungkin pernyataannya adalah too late bagi generasi Gen yang sebelumnya, tapi tidak too late untuk generasi-generasi yang akan datang, yang kita ini, dan harapannya masih banyak, masih besar begitu. Pariwisata ke depan bijaksananya kita Bali masih butuh mass tourism, tapi mass tourism yang berkualiti itu lebih baik gitu. Bagaimana turis itu sebagai part of solution, not part of the problem, sehingga responsible tourism itu bisa dicapai. Bagaimana pariwisata itu hanya melihat, saya ingin melihat Bali yang indah begitu, tapi tidak tahu ada sisi-sisi Bali yang harus memang kita restorasi, rehabilitasi begitu, dan itu memang ada di lapangan faktanya. Tapi Bali 5 tahun mendatang saya yakin akan lebih baik dengan banyak generasi muda yang sadar, pemimpin-pemimpin yang sudah mulai peduli begitu, lebih bersih bagaimana mereka mengelola pemerintahan ini, ya political will-nya sama good practice-nya gitu. Saya yakin Bali akan lebih baik Mas, dari segi lingkungannya, dari sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya begitu Mas Pak. Oke, terima kasih Bli Fendi. Bagaimana tanggapannya Pak Nyoman? Kalau tanggapan saya mulai 5 tahun ke depan kan, mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan lagi, kita selalu berharap yang menjadi hal yang lebih baik nantinya, karena bagaimanapun Bali sangat kecil, pariwisatanya juga sangat masif ya sekarang. Kami berharap juga agen-agen yang bergerak di wisata juga lebih peduli ya kepada lingkungan, dan kami juga di sini di Bondalem tentunya lingkup kecil yang kami ini coba kembangkan, dan berharap 5 tahun ke depan kami bisa lebih baik lagi dalam artian menjalankan pariwisata dengan konservasi ini sejalan lurus lah gitu. Pariwisatanya meningkat, kami harap juga lingkungan ikut meningkat, karena di program kami di Bondalem Eco Dive itu ada 5% kami sisihkan untuk conservation fee, itu dari setiap tamu yang datang kami potong untuk conservation fee, dan itu kami pergunakan untuk pembersihan bawah laut. Kami harus menyediakan tangki, harus mengundang orang banyak, betul-betul semua ini kita kita ajak lah, karena seperti tadi disampaikan, hampir semua desa yang punya laut di utara ini punya kelompok seperti kami sebenarnya. Cuman ada yang lebih kenceng ngegasnya, ada yang agak ragu-ragu gitu. Nah itu kami punya link yang kalau kami ada kegiatan bisa kami undang semua sampai ke Tulamen, Amed, Pemutaran, itu yang paling barat tuh Pemutaran, Pantai Penimbangan di kota itu kami bisa satukan dimanapun kita mau buat acara gitu. Begitu juga nanti kalau di Tulamen ada acara, kita dihubungin juga, kita ikut itu ini ya. Nah itu hal-hal seperti itu tentunya akan menjadi pergerakan yang cukup baik ya, dan agen-agen yang pariwisata juga kami berharap mereka juga mulai bergerak memikirkan ke ekosistem itu pastinya akan jadi lebih baik ya. Terima kasih Pak Nyoman. Berarti kedua eco-warrior kita menilai bahwa pariwisata bisa bersinergi dengan konsep konservasi dan juga tetap menghasilkan ekonomi dengan beberapa poin penting. Yang pertama, political willing dari pemerintah. Yang kedua, bagaimana generasi muda mulai bangun awareness-nya. Terus yang ketiga, mass tourism bisa dilakukan tapi dengan praktik yang lebih bertanggung jawab atau responsible. Dan ini sebenarnya sudah dijawab di Bondalem tips ini, karena political will-nya sudah bagus, pemerintah desanya sudah bagus, generasi mudanya sudah diedukasi dan sudah sadar, dan sudah menerapkan praktik responsible tourism. Jadi ini penting juga buat sobat ekoturism, baik itu calon wisatawan maupun bisnis
pariwisata lainnya, entah itu hotel, akomodasi, dan operator tur untuk memilih jenis pariwisata atau aktivitas pariwisata yang seperti ini yang peduli terhadap lingkungan, memberdayakan masyarakat lokal, dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga konservasi dapat, ekonomi sirkularnya juga dapat. Baik, dari sisi Beli Fendi sebagai researcher dan juga ketua yayasan, apa korelasi dari kegiatan ini terhadap poin-poin SDGs? Oke, dalam target SDG tentu di sana ada 17 poin ya SDG itu. Nah, coral reef ini berada di poin life below the water, poin 14 ya. Bagaimana menciptakan well-being, kesejahteraan di ocean ini, di samudra ini begitu, dengan menjaga, artinya memproteksi dan mempreserve, menyediakan cadangan-cadangan ekosistem terumbu karang yang baik di masa depan begitu. Nah, selain itu poin SDG yang ingin kita capai yaitu partnership kolaboratif, yaitu poin ke-17. Ini movement ini bukan movement kita nangkap nyamuk yang dikerjakan oleh satu orang, tidak bisa, Mas Frans. Pergerakan ini adalah pergerakan yang besar. Movement ini harus banyak orang yang terlibat, banyak orang yang aware, yang peduli, begitu. Nah, prinsip kolaborasi kerjasama itu adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam setiap program ini. Bagaimana kita bekerja sama sehingga target poin ke-14 dari SDG itu life below the water, well-being terhadap ocean, semua isi ekosistem marine life ini bisa aman ataupun lestari, sustainable di masa depan, seperti itu Mas Pak. Astungkara. Oke, saya masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu, jadi saya akan mengakhiri diskusi ini dengan satu pertanyaan kepada kedua Eco Warrior kita. Apa harapan dan pesan dari Beli Kadek Fendi dan juga Pak Nyoman Sugiarto terhadap rekan-rekan atau sobat ekoturism Bali di luar sana? Mungkin dari Pak Nyoman. Terima kasih. Pesan, kalau pesannya sih nggak ini ya. Cuman saya ingin menyampaikan bahwasannya kalau kita berbuat sesuatu kepada alam, berbuat baik kepada alam, dan alam akan balas kita berlipat-lipat. Terima kasih Pak Nyoman. Pesan saya ke anak muda, semangat, satu, sehat. So you are youth today, but you are the leader tomorrow. Wow, terima kasih kita kepada kita sangat menarik ya quotes yang disampaikan ya, dari jika kamu baik kepada alam, alam akan lebih baik denganmu. Untuk generasi muda, you are youth today but will be a leader tomorrow. Oke, sebelum saya akhiri, teman-teman, saya ingin mengingatkan lagi bahwa Ekoturism Bali akan mengadakan program regeneratif Bali pada bulan November mendatang. Acaranya adalah kegiatan koral dan mangrove planting. Nah, pada bulan November nanti, salah satu site kita pastinya adalah di Desa Bondalem. Kita hari ini berpakaian sudah seperti ini, baru selesai diving dan snorkeling, cek lokasi, dan tempatnya memang benar menarik dan keren banget, sangat-sangat keren. Pasti teman-teman tidak akan menyesal untuk mengikuti program regeneratif Bali ini. Seperti yang disampaikan oleh Beli Fendi, ini akan mencapai SDGs poin 14, life below water, dan keterlibatan teman-teman dalam program regeneratif Bali sudah sejalan dengan poin 17, kemitraan untuk mencapai tujuan bersama. Baik, demikian sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti Ekoturism Bali. Jangan lupa untuk follow sosial media kita untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Beli Fendi. Terima kasih Mas. Terima kasih, sukses. Bye.